Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Maksus Alawi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran mengaji, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, ciri-cirinya adalah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah itu sendiri, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Marilah kita lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Contohnya dalam kalimat yauma idzi yasduru. Yauma idzi yasduru. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada tanwin bertemu dengan ya. Contoh yang kedua, barqi yaj'aluna. Di situ ada dumatain bertemu dengan ya. Jadi bacaannya barqi yaj'aluna. Contoh yang kedua, dalam kalimat idzaman nakhirah. Idzaman nakhirah. Nah, di situ ada fathatain bertemu dengan nun. Maka suara tanwin masuk ke huruf nun. Idzaman nakhirah. Idzaman nakhirah. Contoh selanjutnya, hittatun naghfir lakum. Dalam kalimat hittatun naghfir lakum, kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada dumatain atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu nun. Contoh yang ketiga, hablum mim masad. Hablum mim masad. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada dumatain atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi cara membacanya hablum mim masad, ya. Selanjutnya asalim musaffa. Contoh selanjutnya asalim musaffa. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan mim. Contoh yang keempat yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan wawu. Tanwin bertemu dengan wawu. Contohnya abi lahabi watab. Abi lahabi watab. Di situ ada kasrotain bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu wawu. Contoh yang kedua, yauma idzi wahiyah. Yauma idzi wahiyah. Nah, kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada harokat kasrotain bertemu dengan wawu. Nah, itulah contoh-contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Selanjutnya, contoh bacaan idgham bi gunnah ketika ada nun mati bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Contoh ketika ada nun mati bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Contoh yang pertama, ketika ada ya bertemu dengan, ketika ada nun bertemu dengan ya. Contohnya mayyasha, mayyasha. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Contoh yang kedua, dalam kalimat mayyaqulu, mayyaqulu. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya.
Contoh yang kedua, ketika ada nun sukun bertemu dengan nun, ya. Contohnya dalam kalimat min nutfatin. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan nun. Contoh yang kedua, an nafsin. An nafsin. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah sendiri, yaitu berupa nun, ya. Kemudian contoh yang ketiga, ketika ada nun mati bertemu dengan mim. Contohnya dalam kalimat mim masadin. Mim masadin. Dalam penulisannya tertulis min masadin. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan mim. Ya. Contoh selanjutnya dalam kalimat mim malin. Mim malin. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan mim. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan wawu. Nun sukun bertemu dengan wawu. Contohnya dalam kalimat miwaliin. Miwaliin, ya. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan wawu. Maka suara nun masuk ke huruf wawu. Jadi cara membacanya miwaliin. Miwaliin, ya. Contoh yang selanjutnya yaitu dalam kalimat miwalin. Miwalin. Kenapa disebut bacaan idgham bi gunnah? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu wawu. Jadi cara membacanya miwalin. Miwalin. Nah, begitulah kira-kira penjelasan hukum bacaan idgham bi gunnah. Apabila ada teman-teman yang masih kurang jelas atau mau bertanya, silakan komen di kolom komentar, nanti akan saya respon. Kemudian nanti akan saya lanjut dengan hukum bacaan nun mati atau tanwin, yaitu idgham bila gunnah. Sekian teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.